lagi ya di materi kelas 11 eksperimen seni rupa. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah coba buat latihan. Saya sudah beri soal latihan beberapa tentang eksperimen seni terapan dan seni murni. Nah, ada beberapa jawaban yang saya pikir itu kurang sesuai karena kebanyakan ya soal seperti yang saya kasih berupa eksperimen sepatu. Saya berikan persoalan berupa sepatu. Nah, kebanyakan kalian jawab sepatu yang kalian gambar itu hanya sekedar menghias sepatunya tanpa mempertimbangkan bentuk sepatunya, terus ide dari gambarnya apa. Nah, sebagai contoh gini ya, seni terapan itu ada banyak ya, seperti meja, kursi, sepatu. Nah, sepatu itu secara fungsi dia semacam alat kaki untuk berjalan, jadi biar kakinya tidak sakit atau tidak kotor ketika berjalan di satu tempat. Nah, ini ada contoh ya, ada satu karya terapan. Nah, ini kan jam ini adalah seni terapan, jadi fungsinya ya, karena seni terapan itu harus ada fungsinya ya. Jam itu adalah fungsinya untuk alat bantu melihat waktu ya, itu seni terapannya. Nah, karena dia mengalami eksperimen seni rupa, jadi penggabungan seni terapan dan seni murni. Nah, seni murninya ada pada gambar ini. Nah, tentu gambarnya harus disesuaikan dengan bentuk jamnya. Jam ini kan fungsinya untuk menunjukkan waktu. Nah, waktu dan si gambar ini harus sesuai. Nah, karena ini konsepnya waktu, dan waktu itu kan identik hal yang tidak bisa diulang. Ya, itu konsep waktu. Nah, disesuaikan dengan bentuk lukisannya. Dia bentuknya kan dedaunan ya. Dedaunan di belakangnya. Jadi full karena 3 dimensi ya, depan belakang. Jadi ada bentuk floranya, tanaman. Nah, bila dikaitkan dengan konsep waktu pada jam tersebut, ini pas. Kenapa pas? Karena tanaman hidupnya tidak akan bisa diulang. Jadi ketika proses dari mulai dia benih, kecambah, lama-lama dewasa sampai berbuah, akhirnya dia mati karena umur, itu kan nggak bisa diulang. Seperti siklus kehidupan. Jadi dari bayi sampai mati seperti tanaman. Ya, siklusnya nggak bisa diulang. Nah, seperti ini kan ada simbol-simbol daun yang udah kering. Di sini ada bunganya juga. Jadi ada puncak seperti kehidupan manusia ya. Ketika kita di puncak itu usia 30-an, itu usia emas. Misalnya kita mencapai karir, masa remaja, disimbolkan dengan daun-daun yang masih warna-warna hijau seperti ini ya. Warna hijau ini masih usia muda. Jadi seperti waktu. Jadi nanti untuk karya seni terapan yang kalian buat ya, perhatikan karya tersebut bentuknya apa. Seperti saya bilang kemarin, kalau kursi ya itu kan alat duduk ya, untuk membantu biar kita tidak capek secara fungsi ya, dia alat bantu duduk kita. Jadi sesuaikan konsep seni terapannya dan konsep seni murninya. Jadi jangan sampai seni terapan dan seni murni dia tidak berhubungan. Jadi harus match, harus berhubungan dan mempunyai satu jalan cerita. Nah, kemarin juga ada satu anak yang atau dari kalian ada membuat tentang sepatu di atas air, karena kita sebagai manusia mempunyai impian berjalan di atas air, itu masuk akal, itu oke. Tapi tidak banyak juga yang membuat karya yang hanya sekedar menghias sepatunya, misalnya seperti corak abstrak. Itu boleh-boleh saja, tetapi kamu harus bisa bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena harus ada konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa sih latar belakang kamu buat abstrak atau motif doodle tertentu? Jadi harus ada penjelasan lebih lanjut. Nah, di pertemuan ini nanti kita akan buat sketsa atau desain. Desainnya sangat penting karena desain itu akan memunculkan banyak ide, banyak kemungkinan. Nah, pastikan kalian sudah ada barang yang akan kalian eksperimen atau seni terapan yang akan kalian eksperimen. Seperti yang saya jelaskan bahwa itu boleh buat sendiri, boleh manfaatkan seni terapan yang sudah ada di rumah, itu juga boleh. Mau beli pun yang baru juga boleh. Ya, silahkan. Tapi tentu standar penilaiannya beda ya. Buat sendiri dengan beli
Itu pasti beda. Nah, nanti kalian buat desainnya, nanti dikumpulkan di pertemuan ini, di pertemuan materi ini. Nah, saya tunggu desain atau konsep-konsep yang menarik. Jadi jangan buat satu ya desainnya, buatlah lebih dari satu. Jadi biar banyak ide, banyak kemungkinan yang bisa kita pilih untuk karya yang lebih bagus. Oke. Oke, baiklah kita lanjut belajar daring ya, jarak jauh. Semoga kalian tidak bosan dan tetap sehat agar kita tetap bisa berimajinasi ya. Masih seputar eksperimen seni rupa yang sudah saya jelaskan di awal tadi tentang keterkaitan antara seni terapan dan seni murni ya. Terapan dan murni. Ini harus bisa dilihat ya secara penuh. Artinya begini. Ketika kalian sudah mendapatkan benda atau objek terapannya, nanti baru kalian mulai pikirkan ide. Nah, ide di sini adalah seni murni. Nah, kalian lihat bentuknya, bentuk objeknya, ya, bentuknya. Baru kalian pikirkan lagi mengenai idenya ini tadi. Jadi pastikan ide dan bentuknya itu sesuai tentang bahan dan alat. Bebas ya. Bahan alat ini bebas. Bebas, merdeka. Nah, pastikan kalian menguasai bahannya. Kalau nggak tahu ya belajar mandiri atau tanya sama Sir atau tutorial di YouTube itu banyak ya. Berpikirlah kreatif, carilah ide sebanyak-banyaknya. Di sana ada semua. Kalau nggak tahu juga tanya sama Sir tentang bahannya karena tidak semua bahan bisa digunakan di objek-objek tertentu. Itu tentang bahannya. Ya, eksperimenlah sesuai dengan kemampuan kalian yang sudah saya jelaskan tentang jam tadi. Saya pikir kalian sudah paham. Ya, nanti untuk materinya kalian buat juga desainnya ya. Pastikan ini benda atau objeknya sudah kalian dapat atau sudah kalian beli atau sudah kalian buat, karena di minggu ini kita akan membuat desainnya. Nanti kalian buatnya 2 desain ya. 2 desain. Nanti akan terpilih 1. Nah, 1 inilah yang akan kalian buat menjadi eksperimen. Nanti berbagai macam pertimbangan terpilih. Seperti pada materi sebelumnya, kita membuat modifikasi patung. Seperti itulah nanti yang kita lakukan pada eksperimen seni rupa. Jadi ada desain, setelah disetujui nanti baru kita lanjutkan pembuatan karya eksperimennya. Oke, terima kasih ya.